Halo, apa kabar sahabat IT komputer? Pada bahasan ini kita akan coba melakukan setup domain di VPS. Jadi, nantinya VPS kita itu bisa kita tempatkan beberapa domain, tidak hanya satu domain. Oke, apa itu VPS? VPS singkatan dari Virtual Private Server. Oke, jadi sebelumnya saya sudah punya VPS-nya yang saya akses dengan menggunakan software putih seperti ini. Nah, di sini saya coba akses terlebih dahulu. Nah, oke. Jadi jika kita berlangganan VPS, biasanya otomatis kita akan diinstalin operating system Linux. Oke. Nah, kita tidak diinstalkan graphic user interface GUI-nya. Jadi kita akses berdasarkan command from atau CLI seperti itu. Nah, sekarang bagaimana setelah kita mempunyai VPN sendiri, kita akan lakukan pointing domain yang kita punya agar bisa membaca VPN ini, gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba terlebih dahulu ya. Oke, kita akan cek terlebih dahulu IP address dari VPS kita dengan mengetik perintahnya seperti ini ya. IP address. Nah, lalu kita cari yang ET0, Ethernet 0. Nah, ini adalah IP address dari VPS. Oke. Nah, atau juga bisa nanti setelah kita berlangganan VPS, biasanya kita akan dikasih dikirim informasi tentang IP address, username, dan password ke email kita. Seperti itu. Dari situ kita sudah mendapatkan IP address-nya ini. Oke, tinggal kita lakukan pointing ke domain. Jadi, setelah itu kita akan coba akses domain manager kita dan kita akan arahkan record-nya ke IP address yang kita punya. Oke, kita langsung aja ya. Kita lakukan pointing DNS di bagian pertama, yaitu pointing DNS. Nah, di sini oke, kita bisa pilih adalah DNS manajemen. Oke, cari di bagian ini adalah DNS manajemen di domain kita ya. Oke, setelah itu kita akan coba cari record-nya. Jadi di sini ada record sini yang bisa kita ganti menuju ke arah domain yang tadi kita punya. Oke, ke VPS kita. Nah, sini ini udah saya ganti untuk record-nya. Seperti itu ya. Jadi, sudah. Kita juga bisa ganti di www ya ini. Oke, bisa kita ganti record-nya. Seperti itu. Oke, seperti ini. Nah, saya akan ganti ya. Oke. Yang penting adalah bagian dari record ini ya. Ini adalah untuk pointing ke server. Sinamnya jika tidak bisa nggak masalah, kita nggak usah ganti aja, yang penting kita sudah ganti recordnya. Setelah itu kita bisa lakukan save. Nah, di sini sudah kita pointing ke domain kita ya. Oke, kita coba lagi save lagi ya, save lagi. Oke, sudah berhasil lakukan save ke IP address VPS. Setelah itu kita akan coba lakukan ping terlebih dahulu dari komputer kita ya. Oke, nama domainnya ya ini ya, contohnya yang saya jadikan untuk praktek. Oke, kita bisa ketik
cmd aja, command from di komputer kita. Oke, bisa ping. Tapi biasanya misalnya belum terpanggil berarti masih propagation atau masih waiting ya. Jadi nggak langsung berubah. Tapi kita coba aja, kita ping ke domain kita. Nah, di sini kita lihat ini sudah terbaca ya ke IP address VPS kita. Itu sudah terbaca. Nah, jadi langkah DNS manajemen telah selesai. Berikutnya apalagi kita lihat di sini buat folder di website. Jadi kita masuk lagi ke bagian VPS, ke bagian VPS. Sini kita akan buat folder ya, buat folder di website. Stepnya ya kita lihat, step pertama udah, step kedua buat folder. Kita bisa ketik perintah di Linux-nya ya, seperti ini. Oke, di sini artinya kita perlu akses tertinggi dengan kita ketik sudo, lalu dengan mengetik mkdir, berarti kita membuat sebuah folder atau directory ya dengan nama ya sesuai, kita namain aja dengan nama domain kita, boleh ya. Kita coba gini, ini kita bisa ketik ya. Nanti ini akan saya sertakan di description saya. Oke, lanjut ke arah VPS-nya. Oke. Saya akan kasih nama seperti ini aja ya. Oke. Ini berarti saya sudah punya directory di file www.kursus.ms Office. Selesai step kedua, lalu step berikutnya adalah kita akan membuat sebuah indeks ya, membuat sebuah indeks. Kita bisa ketik perintahnya seperti ini. Oke, ini kita ganti ya, kita sesuaikan dengan nama domain kita. Itu tadi adalah nama saya, namanya adalah. Nah, sini langsung saya lakukan paste lagi di VPS-nya. Jadi sesuai ya dengan nama domainnya, kita enter. Oke, boleh ini kita bisa tulis. Kita bisa tulis saja di sini. Ini. Oke, kita bisa Ctrl X, lalu kita bisa simpan dengan perintah yes, enter. Nah, kita sudah membuat sebuah file dengan nama index.html di folder var www kursus ms office, nama foldernya. Lalu kita sudah membuat satu file yang namanya index.html. Berikutnya, step berikutnya kita akan lakukan set permission pada folder ini ya. Kita ingat, kita akan set permission sini. Kita set permission dengan nilai 755 untuk foldernya. Oke. Selesai, kita sudah set permission. Lalu ke step 5, yaitu buat file conf. Ini penting ya.
kita akan membuat sebuah file config agar bisa terbuka websitenya. Seperti itu. Ya, berada di etc Apache ya. Set available di sini akan ada banyak file-file config kita. Jadi tergantung berapa domain yang kita pointing. Seperti itu. Saya akan kasih nama, sesuaiin aja. Center. Setelah itu, berikutnya kita isi. Untuk ini kita akan coba buka terlebih dahulu atau kita akan coba supaya bisa mengakses port 80 yaitu port HTTP. Oke. Bisa kita copy aja ini. Setelah itu kita Ctrl X, lalu kita simpan. Yes. Selesai, kita sudah membuka file config, bisa kita cek lagi. Oh, kita sesuaikan dulu ya untuk server name-nya. Server name-nya tadi adalah terus MS Office ya, khusus MS Office My ID itu ini sama. Oke, kita sesuaikan ya dengan nama websitenya di sini untuk server namanya yaitu khusus MS Office My ID. Oke. Lalu kita akan save. Sekali lagi kita Ctrl X, lalu yes. Oke, sudah. Step berikutnya adalah ini sudah ya, step kelima. Oke, saya tambahin lagi, ini ada yang kurang ya. Ini error-nya belum kita kasih sampai di end virtualnya. Pak Office kita coba lagi. Coba edit lagi. Di sini. Ya. Ada yang belum saya tambahkan untuk error log-nya. Oke, udah saya tambahkan di sini. Nah, itu kita kembali simpan ya, kembali simpan, Ctrl X. Oke, ini sudah selesai. Step berikutnya adalah kita aktifkan dari set ini. Oke ya, saya ganti. Langkah berikutnya kita coba aktifkan site. Oke, ini udah aktif ya.
Lalu kita restart, ya kita akan coba restart Apache-nya terlebih dahulu. Oke, nah sekarang oke, sudah ya, kita akan coba, tapi di sini belum menggunakan HTTPS ya, kita bisa ketiknya langsung dengan menggunakan HTTP, nanti step 9-nya baru kita install HTTPS. Oke, kita akan coba aja langsung ya, kita coba. Kita ketik HTTP. Nah, oke, di sini udah aktif ya. Halo, saya sedang setup VPS, namun masih not secure. Karena apa? Karena kita belum install untuk SSL-nya ya. Oke, jadi kita akan coba install lagi. Oke, kita akan setup untuk SSL-nya dengan perintah ini. Jadi ingat SSL itu kita installnya terakhir ya. Oke, terakhir. Kita akan coba ini. Oke, kita akan coba install SSL. Oke, kita pilih aja poin yang kedua. Oke, di sini kita udah seharusnya ini kita udah berhasil ya. Kita akan coba apakah sudah secure. Nah, oke. Di sini udah secure ya. Jadi SSL-nya berhasil kita install dan kita sudah berhasil pointing untuk domain kita ya ke arah VPS. Jadi mungkin itu tutorial yang sangat singkat dari kami tim LPKID Komputer. Nanti Anda bisa lihat description-nya. Oke, silakan dilihat description-nya dan Anda bisa lakukan download. Demikian tutorial yang singkat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.